chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan suatu pujian. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Bapa yang mulia di surga, Bapa yang pelihara hidupku, Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Mari andalkan Tuhan. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah
dalam hidupku. Mari jemaat, kita mau menaikkan doa kita bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami, di dalam kehidupan kami baik suka maupun duka. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersandar, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini berdoa, memuji Engkau Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk menjadi murid Kristus yang berbuah. Kita rindu untuk menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Mari, bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk, kita mempujikan lagu ini. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hati
agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama bersekutu di dalam doa. Walaupun saat ini kita tidak dapat bertatap muka di gereja, namun kita bersyukur dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah, kita bisa bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti persekutuan doa. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Sehingga kami pada malam ini boleh mengikuti persekutuan doa. Kami rindu Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar renungan singkat yang akan kami dengar bersama-sama, Tuhan yang memberkati pemberitaannya dari awal sampai akhir. Kiranya hanya Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat 6 hingga yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai sekian pembacaan ayat firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya.
Tema renungan kita pada malam hari ini adalah karakter murid Kristus tetap berbuah. Berbicara mengenai berbuah, kita teringat akan buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga 23a. Saya akan bacakan, saya rasa ini menjadi suatu ayat hafalan, mungkin sejak kita di sekolah minggu ya. Dan bahkan bagi rekan-rekan yang mengikuti kelas pemuritan, ini menjadi salah satu ayat hafalan pula. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22 hingga 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan demikian pula melanda negara kita Indonesia, tidaklah mudah bagi kita sebagai murid-murid Kristus untuk dapat tetap berbuah. Bahkan kecenderungan orang-orang dunia pada saat-saat seperti ini adalah berusaha untuk hidup bagi dirinya sendiri, agar tidak sampai terpapar oleh COVID-19. Dan tentunya memiliki kecenderungan untuk memikirkan hanya semua yang terkait dengan dirinya sendiri. Keluargaku, pekerjaanku, hidupku, kesehatanku, semua hanya berpusat kepada si aku. Memang prinsip hidup sebagai murid-murid Kristus yang sejati sangat berbeda dengan prinsip hidup orang dunia. Berbicara mengenai berbuah, kita tidak luput dari buah roh yang pertama, yaitu kasih. Mungkin sangat mudah bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang sudah berbuat baik dan seringkali menunjukkan kasihnya kepada kita. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita, yang telah begitu rupa membuat kita disakiti. Sebagai contoh dalam kehidupan berumah tangga, kita seringkali mendengar ada masalah KDRT, perselingkuhan. Sedangkan dalam dunia usaha terjadi tipu menipu dan penggelapan dan lain sebagainya. Dan inilah adalah merupakan sederetan hal-hal yang membuat orang untuk sangat sulit bisa mengasihi. Berbicara mengenai buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Apabila kehidupan kita berjalan lancar-lancar saja dan segala sesuatu berjalan dengan baik di dalam hidup kita, seluruh anggota keluarga kita dalam keadaan sehat-sehat, pekerjaan berjalan dengan baik, lancar, bahkan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Anak-anak kita studinya lancar dan berprestasi baik. Banyak piala-piala, piagam-piagam yang diperoleh oleh anak-anak kita. Tentunya hidup kita akan sangat berbahagia dan kita akan bersuka cita. Namun bagaimana apabila yang terjadi adalah sebaliknya? Sekitar 1,5 bulan yang lalu, teman-teman SMA saya dikejutkan dengan adanya berita bahwa istri dari salah seorang sahabat kami meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19 ini. Sedangkan sahabat kami bersama dengan anak-anaknya juga tertular virus ini dan mereka harus dirawat di rumah sakit. Belum genap 1 bulan istrinya dipanggil Tuhan, giliran sang suami yaitu sahabat kami turut dipanggil Tuhan pada hari yang ke-19 setelah istrinya meninggal dunia. Sedangkan anak-anaknya masih harus terus berjuang di rumah sakit untuk pemulihan kesehatan mereka melawan virus yang ganas ini.
Apakah mudah bagi keluarga besar dan anak-anak mereka untuk dapat menerima semuanya ini? Dan dapat bersukacita atau bahkan dapat merasakan damai sejahtera dalam hidup mereka di saat-saat seperti ini. Dalam waktu yang sangat singkat, anak-anak harus kehilangan kedua orang tuanya. Belum lama ini kita juga mendengar banyak berita bahwa banyak dokter muda di Jawa Timur meninggal karena terpapar virus COVID-19. Pada saat mereka menunaikan tugas untuk menolong, merawat pasien yang terjangkit virus ini. Dan salah satu dokter muda tersebut adalah anak Tuhan alumni mahasiswa persekutuan antar universitas yang meninggal pada tanggal 27 April yang lalu pada usia yang 27 tahun. Bagaimana berdukanya kedua orang tuanya, kehilangan putra sulung yang dibanggakan dapat menjadi seorang dokter muda. Belum selesai duka yang dialami oleh keluarga ini. Pada tanggal 27 Juni yang baru lalu, sang ayah meninggal dunia juga karena virus COVID-19 akibat tertular oleh teman sekantornya di Kalimantan. Beban yang sangat berat dan masih belum selesai duka cita yang dialami oleh keluarga ini. 3 hari setelah suaminya meninggal, sang istri dan adik diusir warga tempat mereka tinggal karena diketahui bahwa sang istri dan anaknya juga tertular virus COVID-19. Keluarga ini benar-benar mengalami duka cita, bahkan kesulitan yang beruntun, bertubi-tubi setelah sang dokter muda dipanggil Tuhan. Kemudian ayahnya meninggal dunia pula karena COVID ini. Dan kemudian sang ibu dan adiknya juga terpapar, tertular dan harus keluar dari tempat tinggal mereka, diusir oleh warga setempat dan mereka harus isolasi diri di tempat penampungan. Apakah mudah bagi mereka yang sedang berduka untuk bisa bersukacita dan memiliki damai sejahtera? Berbicara mengenai kesabaran, bahwa yang satu ini juga sepertinya lebih mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk kita lakukan ketika kita harus berjumpa dengan hal-hal yang membuat kesabaran kita diuji. Pada pertengahan semester ini, kita mengetahui bahwa anak-anak kita, anak-anak yang bersekolah di Indonesia, dengan terpaksa harus sekolah dengan cara online. Banyak dari mereka menggunakan Zoom untuk bisa sekolah di rumah. Dalam hal ini kita baru menyadari sulitnya untuk mendidik anak-anak kita, khususnya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, yang mungkin masih playgroup atau taman kanak-kanak. Tidaklah mudah. Disinilah para orang tua diuji kesabaran mereka untuk bisa mendidik anak-anak mereka. Mereka harus berkumpul dengan anak-anak mereka 24 jam sehari di rumah, dan mereka harus dengan sabar bisa mendidik anak-anak mereka. Disinilah kita bisa melihat dan baru bisa mengapresiasi peranan para guru-guru selama ini. Dalam hal ini kita melihat bahwa tidaklah mudah untuk dapat menjalankan, untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari buah-buah roh dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri tidaklah mudah untuk kita jalankan. Kita sebagai manusia berdosa memiliki kecenderungan untuk bermurah hati, melakukan kebaikan, memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, dan dapat menguasai diri dengan baik ketika bertemu dengan tipe-tipe orang tertentu yang memiliki karakter yang baik.
dan sangat menyenangkan. Mungkin mudah bagi kita untuk melakukannya. Bagaimana ketika kita harus berhadapkan dengan tipe-tipe orang tertentu yang sangat menjengkelkan? Apakah mudah bagi kita untuk dapat tetap melakukan buah-buah roh ini dalam keseharian kita? Pengetahuan kita akan firman Tuhan seringkali hanya terbatas pada pengetahuan informasi yang kita baca melalui Alkitab ataupun yang kita dengar melalui mimbar gereja, namun tidak melalui pengalaman hidup yang kita jalani. Seperti Ayub yang berkata di pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub sendiri sebagai orang pilihan Tuhan, dia mengakui bahwa selama ini dia hanya mendengar tentang Tuhan. Tetapi setelah kejadian yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub, sekarang mata Ayub memandang sendiri kepada Tuhan. Mudah bagi kita untuk menasihati orang lain agar mengasihi, bersukacita, bersabar, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengalami atau belum mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang sangat sulit dan pahit. Kembali kepada tema kita pada hari ini, karakter murid Kristus tetap berbuah. Apakah tema ini tetap sesuai untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini, khususnya di saat pandemi yang sedang melanda di negara kita Indonesia dan di seluruh dunia? Bagaimana agar hidup kita sebagai murid Kristus dapat tetap berbuah? Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kembali dari Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini firman Tuhan jelas sekali mengungkapkan kepada kita bahwa kita akan dimampukan untuk dapat berbuah jikalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sebagai penutup, kita akan membaca Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi jelas sekali bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita harus senantiasa dapat memancarkan karakter-karakter murid Kristus, yaitu tetap berbuah. Di mana buah-buah roh boleh nampak dalam keseharian kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesabaran kita, kemurahan hati kita, kebaikan kita sungguh boleh dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memampukan kita di saat-saat yang sulit ini, agar sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita dapat senantiasa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kalau sampai pada hari ini Tuhan masih memberi kepada kami nafas kehidupan, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi semata-mata karena Tuhan ingin kami menyelesaikan tugas, menggenapi apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami.
Dan biarlah sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kami boleh senantiasa berbuah, sehingga orang lain melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menyatukan hati kami untuk mau dan rela terus berdoa bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan untuk permasalahan wabah yang masih terus mengganas ini. Kami menyadari hanya kemurahan hati Tuhan yang bisa menolong pemerintah kami, memberkati setiap kami untuk dengan ketat menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita rindu untuk boleh menjadi murid Kristus yang berkarakter untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang begitu baik. Dia Allah yang menebus setiap kita. Siapakah kita? Sehingga kita boleh menjadi biji mata Tuhan. Dengan apakah kita dapat membalas Dia? Setelah kita boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita boleh pujikan lagu ini bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji madamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan
Puji dan sembah Kau selain puji, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita mau mendoakan untuk pemuritan yang sedang berjalan di dalam gereja kita. Kita doakan untuk para mentor dan juga untuk para peserta agar boleh mengikuti dan boleh berjuang bersama di dalam situasi yang seperti ini, pandemi yang seperti ini, agar pemuritan ini boleh berjalan dengan baik walaupun melalui jarak jauh. Dan kita juga berdoa agar setiap peserta yang ikut juga boleh bertumbuh dan menghasilkan buah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemuritan yang telah berjalan, yang sedang berjalan di dalam gereja kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pesertanya. Kami menyerahkan untuk para mentor Tuhan, agar Engkau sendiri Bapa yang memberkati setiap mereka, agar mereka boleh berjuang bersama-sama di dalam menjalankan program ini Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, di tengah pandemi yang seperti ini Tuhan, walaupun melalui jarak jauh, Engkau sendiri Bapa yang mau bekerja, agar setiap mereka boleh mengikuti dengan baik Tuhan. Dan setiap mereka yang ikut juga boleh terus bertumbuh, berkembang, berbuah bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita juga mau mendoakan untuk tahun ajaran baru yang berjalan di bulan ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memberikan hikmat kepada para pimpinan, kepada Mendikbud, yayasan sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan juga para murid, agar boleh menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sehingga proses belajar mengajar melalui online boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai di bulan ini. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap pimpinan, baik dari presiden, menteri, terutama menteri pendidikan Tuhan, akan Engkau sendiri memberikan hikmat agar mereka juga boleh menjalankan program tahun ajaran baru ini dengan baik, walaupun dengan situasi yang seperti ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pimpinan sekolah, baik dari yayasan, kepala sekolah, maupun guru-guru, dan juga untuk para murid-murid, agar mereka juga boleh mengikuti pelajaran dengan baik, walaupun melalui online Tuhan. Dan Engkau sendiri memberkati setiap mereka, agar mereka, para guru, boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Mari kita juga mau berdoa untuk pelaksanaan masa transisi di dalam kehidupan masyarakat yang baru, yaitu new normal. Kita berdoa agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga protokol kesehatan yang ada demi kebaikan bersama. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita rindu bahwa Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dilindungi oleh Tuhan. Sehingga dalam masa ini, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan hikmat, pertolongan dan kekuatan agar mampu melewati semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk masa transisi dari new normal yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini Tuhan. Bapa, kami memerlukan hikmat yang daripada-Mu. Tolong Engkau juga berkati para pimpinan, pemerintah boleh menjalankan new normal ini dengan baik Tuhan. Dan kiranya setiap masyarakat boleh diberikan kesadaran yang tinggi di dalam mereka boleh menjalankan segala protokol kesehatan demi kebaikan masyarakat bersama. Dan kami juga mau mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang mau membantu melawat
memulihkan Indonesia Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Agar pandemi ini boleh lewat, agar dalam masa-masa sulit ini kami semua boleh Engkau berikan kekuatan dalam menjalani segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berikan hikmat dari pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Tolong kami, berikan kekuatan kami Tuhan, agar kami boleh mampu melewati semua ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita mau berdoa untuk gereja kita mau berdoa untuk jemaat kita yang sedang mengalami sakit. Kita berdoa untuk Ibu Tan Jaicu, kita mau berdoa untuk Ibu Santi, kita juga mau berdoa untuk Koko dari Ibu Widyasari, agar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kesehatan mereka. Kita juga berdoa untuk pelayanan online dalam gereja kita, baik untuk para penata layan, editor, video recording, sound system, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan pakai sarana dan prasarana dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tan Jaicu, kami berdoa untuk Ibu Santi Tuhan. Kami berdoa untuk Koko dari Ibu Widyasari Dewi. Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang mengerti dan mengetahui apa yang mengalami pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Bapa Engkau sendiri yang mau memulihkan, Engkau yang mau menyembuhkan setiap kesehatan mereka. Engkau yang mau melawat setiap mereka Tuhan. Ajar mereka untuk boleh terus bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Ajar mereka untuk mengerti bahwa hanya dalam nama Tuhan ada penghiburan, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan online dari gereja kami Bapa. Kami yang terlibat, baik itu penata layan, baik itu editor video, baik itu pengatur sound system, baik itu video recorder. Tuhan Engkau sendiri Bapa yang mau memberkati, Engkau yang mau membantu Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan setiap kita juga boleh bekerja sama sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekarang kita akan berdoa untuk pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Kita mau berdoa untuk pergumulan hidup kita. Hanya Tuhanlah yang tahu, hanya Tuhanlah yang mengerti. Tuhan berkata ketika kita mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Mari dalam waktu ini kita mau menaikkan doa kita dari hati kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami menaikkan pergumulan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap kami. Ajar kami untuk terus bersandar dan berserah hanya kepadamu Tuhan. Dan kiranya Bapa, Engkau sendiri yang mau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh dan persekutuan doa kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.